Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang cara re-upload video yang aman, tidak akan terkena konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang. Sedikit saya berikan bocoran bahwasanya trik ini adalah yang sering saya gunakan. Bahkan saya menggunakan trik ini sebelum dimonetisasi. Alhasil bisa lolos monetisasi. Di sini saya akan rinci praktekan seperti apa cara re-upload agar kita tidak terkena konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang. Simak selengkapnya, jangan sampai di-skip. Sebelum masuk ke prakteknya, di sini saya berikan kabar terlebih dahulu. Dengan cara yang akan kalian lakukan di sini, hal itu bisa teman-teman gunakan yang pertama ketika teman-teman mentok dari segi ide. Yang kedua, meningkatkan penonton di video kita yang sepi. Oke, re-upload yang dimaksud di sini itu adalah kita meng-re-upload video kita yang sudah kita upload sebelumnya tanpa terkena konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang. Yang mungkin jika kita mengupload video kita secara 2 kali ataupun beberapa kali, itu nantinya akan bermasalah pada channel kita. Bisa jadi dikatakan spam ataupun konten yang digunakan ulang ataupun konten yang berulang. Tapi dengan cara yang akan saya praktekkan di sini, itu akan tetap aman. Untuk prakteknya di sini ada 2 langkah. Saya akan bahas yang pertama terlebih dahulu. Di sini saya mengambil contoh video yang ini ya, yang sekarang ini masih ada banyak penontonnya. Yang itu setiap hari masih ada juga yang masuk ke video tersebut. Nah, padahal video yang ini itu adalah video yang ketiga kalinya saya upload ulang. Tapi kok tetap aman? Nah, ini saya praktekkan yang pertama ini ya. Kunci dari praktek yang pertama ini itu adalah teman-teman harus memiliki file mentahan dari video kita yang sudah kita upload. Nah, di sini saya coba timbulkan file mentahan. Yang video ini file mentahnya itu adalah waktu tanggal sekian ya. Ya, di sini saya coba urutkan ya, kapan saya mengupload video-video yang pernah saya upload. Lalu gimana triknya? Kok nggak terdeteksi sama si YouTube konten yang digunakan ulang? Nah, dikatakan sebelumnya kita harus memiliki file mentahannya. Dari file mentahan tersebut, di sini kita seperti halnya bermain puzzle. Jadi kita otak-atiklah dari timeline durasinya, yang mungkin sebelumnya durasinya itu 10 menit, dan mungkin urutannya dari A, B, C, D, sampai Z gitu ya. Nah, untuk mengupload kembali, kita harus bisa timelinenya itu kita rubah-rubah. Mungkin yang tadi A menjadi yang B gitu kan, jadi B, C, A, Z kayak gitu ya. Dan juga perhatikan dari segi durasinya. Jangan sampai durasinya itu sama dengan video kita sebelumnya yang pernah kita upload. Selain kita mainkan dari segi timelinenya, kita pun harus bisa bermain dari segi zoom in, zoom out-nya. Yang ketika ada muncul yang lebar dan juga mempersempit video gitu ya. Zoom in, zoom out lah namanya seperti itu. Alhasil video yang saya upload kembali tersebut itu malah tinggi view-nya dibanding video-video yang sudah saya upload. Padahal itu isinya sama. Saya hanya bermain dari segi timeline yang tadi saya katakan dan juga zoom in, zoom out-nya. Dan juga dari segi metadatanya saya rubah kembali. Nah, yang saya sebut sebelumnya, hal ini bisa teman-teman gunakan ketika video teman-teman itu sepi penontonnya. Teman-teman gunakan saja seperti halnya tadi, kita upload kembali, tapi kita rubah dari segi timeline ataupun dari segi tampilan, yaitu dari zoom in, zoom out-nya. Tapi gimana nih Bang, file mentahan video yang sebelum-sebelumnya itu sudah dihapus. Nah, saya akan praktekkan di cara yang kedua ini. Sebelum masuk ke cara yang kedua, di sini saya himbau ke teman-teman, mulai sekarang teman-teman file mentahan video teman-teman itu jangan sampai teman-teman hapus. Teman-teman bisa membeli memori internal ya, seperti yang saya beli selama ini, itu saya beli sampai 3 harddisk ya, 1 tera, 1 tera, 1 tera. Jadi di komputer saya ini banyak sekali memori yang saya tempel ya, sampai-sampai penuh. Ya mungkin saya pun akan membelinya kembali yang itu harddisk 1 tera.
Jika teman-teman ingin membelinya, nah saya sudah siapkan link deskripsi di video ini ya untuk link pembeliannya. Nah, lanjut praktek yang kedua. Ketika file teman-teman videonya itu sudah hilang, nah untuk di sini hal yang pertama, teman-teman harus mendownload video teman-teman di YouTube Studio teman-teman. Teman-teman klik saja titik 3 di YouTube Studio ya, pilih videonya. Nah, nanti akan ada titik 3, lalu di sana teman-teman bisa download. Teman-teman bisa download melalui ponsel ataupun komputer. Ketika sudah download, nah di sini teman-teman menggunakan trik menghilangkan background belakang tanpa green screen. Yang mungkin sekarang ini sudah ada di aplikasi Capcut ataupun yang saya gunakan yaitu dari Mopavi, yaitu versi 23 ya. Teman-teman bisa hilangkan backgroundnya terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman tinggal otak-atik seperti halnya bermain puzzle di langkah yang pertama tadi. Timelinenya itu rubah dari video yang original yang sebelumnya teman-teman sudah upload. Lalu dari segi zoom in zoom out-nya kita mainkan juga. Yang nanti akan berbeda seperti halnya video yang sudah kita upload sebelumnya. Lalu Bang, gimana kalau kita menggunakan cara hal ini? Apakah nanti penonton akan kabur dan mungkin berpikir bahwasanya penonton itu, wah ini mah video yang sudah lama. Menurut yang saya alami sekarang ini, penonton baru saya di sini itu belum tentu menonton video-video lama saya ya. Yang pasti mungkin penonton saat ini tidak akan menyadari bahwasanya video tersebut itu adalah video yang pernah diupload. Nah, ini terbukti ketika saya mengupload video yang ini ya. Ini sampai saya otak-atik ya, saya upload 3 kali. Alhasil view-nya itu berbeda ya. Dan saya yakin penonton yang menonton video yang ketiga kalinya ini itu tidak menyadari bahwasannya video tersebut itu adalah video yang pernah saya upload di tahun-tahun sebelumnya. Lalu Bang, apakah cara ini akan aman selamanya dan tidak terdeteksi oleh YouTube? Cara yang saya gunakan ini itu sudah 100% aman ya. Karena di YouTube pun dikatakan tentang konten yang digunakan ulang. Yaitu adalah kita tidak boleh sama persis dengan video sebelumnya. Ataupun video yang sudah di-upload. Dan alhasil ternyata bisa juga dimonetisasi di channel Bang Metrik ini ya. Bahkan saya menggunakan trik ini itu di 3 tahun yang lalu mungkin ya. Mungkin jika teman-teman melihat video yang cari tentang video cara melihat orang yang unsubscribe. Nah, itu pasti muncul ada beberapa video saya di halaman pertama saat di pencarian. Itu ada beberapa video yang sama ya, hanya berbeda backgroundnya aja. Tapi tetap aman karena ada perbedaan dari segi durasi dan juga tampilannya. Untuk pembuktian yang lain, saya pernah bahas juga di channel istri saya ya. Teman-teman lihat saja pada video yang di sini ya. Langsung saja klik di sini tentang cara di-upload video yang itu bisa lolos monetisasi. Semoga hal ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.